Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan murid baru khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman. Di sini ada informasi penting ya, atau ada pengumuman penting ini kepada seluruh calon siswa yang mana nanti akan daftar baik di SMA ataupun SMK. Nah, di sini teman-teman di dalam peringatan ini sudah jelas ya bahwa terakhir 14 Juni 2025. Nah, ini nanti tentunya bagi adik-adik ya dipastikan sudah memiliki bukti ya. Jadi sudah memiliki bukti, nanti kita kasih contohnya. Nah, terus yang berikutnya nanti teman-teman coba cek ya di 4 hal ini ya. Jadi coba teman-teman cek nanti di 4 poin ini apakah teman-teman sudah memenuhi syarat apa tidak. Itu ya, nanti kita akan bahas informasi penting yang ada di SPMB Jatim 2025. Nah, di sini teman-teman ya, kalau teman-teman cek ya di spmbjatim.net ya, itu ada warning ya. Jadi ada warning atau ada pengumuman kepada seluruh calon peserta didik baru. Ini yang akan milih khususnya di jenjang SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu ya. Konsentrasi ini sama dengan jurusan. Nah, ini harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada persyaratan khusus ya. Jadi persyaratan khusus ini tinggi badan itu minimal ada 158 untuk laki-laki dan 153 untuk perempuan ya, sedangkan ada juga persyaratan tidak buta warna. Nah, segera lakukan verifikasi hasil tes kesehatan ya dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah ini kepada operator boleh SMA ya atau SMK sesuai dengan rekomendasi dari sistem ya saat proses pengajuan B. Nah, di sini batas verifikasinya adalah 14 Juni 2025. Nah, nanti untuk jurusan-jurusan apa saja atau keahlian apa saja yang mensyaratkan ini ya, ada persyaratan khusus mengenai tidak buta warna maupun tinggi badan, teman-teman bisa cek di sini ya atau di laman spmbjatim.net. Itu ya. Terus berikutnya ini nanti tentunya berlaku untuk semua tahap teman-teman ya, mulai tahap 1, tahap 2, tahap 2 nggak ikut ya, tahap 1, terus tahap 3 maupun tahap 4. Jadi yang mau daftar di SMK tentunya kalian harus mengecek informasi ini apakah kalian sudah mendapatkan bukti bahwa kalian sudah melakukan verifikasi kesehatan, gitu ya. Terus berikutnya ini apa yang harus dilakukan oleh siswa ya terkait dengan pengumuman tersebut. Ini yang penting. Jadi ini yang akan kita bahas. Mungkin nanti teman-teman bisa cek ya apakah teman-teman ini sudah melaksanakan informasinya atau belum. Ya. Ya, jadi untuk sesuai dengan jadwal ya di SPMB Jatim bahwa untuk proses verifikasi dan validasi tes kesehatan itu terakhir adalah di 14 Juni 2025. Ya, jadi tentunya di jam kerja. Nanti setelah tanggal ini teman-teman ya. Jadi adik-adik itu sudah tidak bisa lagi melakukan verifikasi kesehatan ya. Terus berikutnya teman-teman ketika kalian buka di SPMB Jatim seperti ini ya, ini apa Pak yang harus dilakukan ya. Jadi kita akan coba memberikan beberapa informasi ya. Yang pertama ini ya, jadi yang pertama ya, jadi pastikan kalian akan mendaftar di SMA atau SMK. Ini yang perlu kalian lakukan ya. Jadi kalau misalkan Pak saya fix saya mau daftar di SMA ya, kalian tidak perlu verifikasi kesehatan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Kalau misalkan Pak saya mau daftar di di SMK ya. Kalau saya mau daftar di SMK ya tentunya misalkan ya kalian sudah tahu Pak jurusan nanti yang akan saya pilih itu tidak mensyaratkan tes kesehatan misalkan. Ya. Nah, mungkin apakah saya tetap harus verifikasi kesehatan ya? Ya sebaiknya kalian lakukan verifikasi kesehatan. Ya takutnya nanti kalau pilihan sekolah kalian misalkan nanti tidak diterima ya misalkan, nanti siapa tahu kalian mau pilih jurusan lain. Nah, mungkin jurusan lain itu siapa tahu mensyaratkan tes kesehatan gitu ya. Yang kedua teman-teman ini pastikan jika mau daftar di SMK ya, jurusan atau konsentrasi keahlian yang akan kalian pilih itu mensyaratkan tes kesehatan atau tidak ya. Jadi ini nanti untuk ngeceknya ya sangat gampang ya. Kalian masuk aja di spmbjatim.net ya. Nanti kalian masuk di sini ya. Di sini ya di prosedur nanti ada persyaratan khusus. Nah, kalian lihat di sini jurusan apa yang ingin kalian daftar ya. Nanti di sini kalau misalkan teknik pemesinan ya, kalau ada yang hijau-hijau seperti ini berarti dia mensyaratkan ya baik tinggi badan maupun tidak buta warna. Nah, makanya nanti teman-teman harus bisa ya melihat apakah jurusan saya yang akan saya pilih itu mensyaratkan tes kesehatan atau tidak. Itu harus kalian pastikan dulu. Berikutnya, jika jurusan yang kalian pilih ternyata mewajibkan tes kesehatan, maka segera lakukan tes kesehatan ke SMA atau SMK yang terdekat. Ini ya, nanti misalkan setelah dicek ya di sini. Kalau misalkan tidak mensyaratkan tes kesehatan, misalkan seperti ini ya di teknik konstruksi ini kan semua
tidak mensyaratkan ya, jadi tidak ada tanda centang birunya. Berarti ini misalkan kalian nggak tes kesehatan tidak masalah di sini ya. Nah, karena apa? Karena di sini tidak mensyaratkan baik tinggi badan maupun buta warna. Ya, tetapi kalau misalkan di sini ternyata jurusan kalian yang kalian pilih nantinya mensyaratkan seperti ini ya, jadi ada centang seperti ini, baik itu 1 atau 2, ini kan 2. Kalau misalkan 1 berarti ini yang dibutuhkan kan hanya tidak buta warna. Tapi kan tidak bisa ya, jadi verifikasi kesehatan itu harus dua-duanya, baik tidak buta warna maupun tinggi badan. Jadi kalian tetap harus melakukan verifikasi kesehatan meskipun yang diminta ini adalah tidak buta warna. Ya misalkan yang centang 1 seperti ini. Ya jadi kalian harus segera ya, jika salah satu dari persyaratan baik itu tinggi badan ataupun tidak buta warna itu mensyaratkan tes kesehatan, ya kalian segera untuk melakukan tes kesehatan di SMA atau SMK terdekat. Nah, poin 4 ini pastikan ya, pastikan bahwa sudah dapat bukti verifikasi kesehatan. Ya nanti Pak, contoh buktinya seperti apa ya? Jadi kalau kalian sudah verifikasi kesehatan itu pasti punya buktinya ya. Nanti buktinya nanti dicetakkan dari operator SMA atau SMK saat kalian verifikasi kesehatan ya. Mungkin verifikasi kesehatannya mungkin digabung ya saat verifikasi berkas PIN. Jadi kan bisa dua-duanya ya. Jadi sekalian verifikasi berkas PIN, kalian juga bisa verifikasi kesehatan, gitu ya. Terus syarat tes kesehatan itu sangat mudah teman-teman ya. Jadi saat tes kemudian ini syarat tes kesehatan itu kalian cukup ke sini saja ya, ke dokter Puskesmas ya. Jadi Puskesmas di sekitar daerah kalian ya, nanti kalian bisa minta di sana ya, minta saja untuk tes kesehatan tinggi badan dan tidak buta warna, itu aja ya. Terus berikutnya berkas yang dibawa saat tes kesehatan ya, ini adalah hasil dari tes kesehatan dari Puskesmas atau dari rumah sakit pemerintah. Nah terus nanti ini kan karena jadwalnya bersamaan ya, jadi kalian sebenarnya bisa verifikasi berkas PIN sekalian untuk verifikasi berkas kesehatan, gitu ya. Terus yang terakhir teman-teman, ini untuk contohnya. Jadi contoh bukti kalau kalian sudah verifikasi kesehatan ya, entah kalian nanti verifikasinya di SMA atau di SMK itu sama saja. Tapi kalian harus memastikan bahwa kalian harus punya buktinya bahwa kalian itu sudah verifikasi kesehatan. Terus nanti akan kelihatan ya, nah, kalian memenuhi persyaratan apa tidak di sini. Di sini itu kan untuk cewek ya, untuk cewek atau perempuan kan untuk tinggi badannya kan 153. Sedangkan untuk laki-laki ya syaratnya adalah 158. Nanti di hasil tes kesehatan itu akan bunyi tinggimu berapa, apakah buta warna atau tidak. Ya nanti akan kelihatan memenuhi persyaratan apa tidak, misalkan seperti ini ya. Jadi jurusan ini mensyaratkan tinggi badan maupun tidak buta warna, gitu ya. Terus buktinya adalah ini ya. Jadi nanti setelah verifikasi kesehatan kalian akan dapat satu lembar seperti ini. Ini tulisannya untuk calon. Kalau ini adalah untuk sekolahnya ya, yang melakukan verifikasi kesehatan ini untuk arsip ya. Ini arsip, ini untuk kalian, untuk siswa. Nanti di sini dijelaskan ya, ada nama kalian, ada NISN, terus di sini ya ada tinggi badannya berapa. Di sini dijelaskan buta warna apa tidak. Di sini jelas ya, jadi buta warna apa tidak. Ini kalian harus punya buktinya dari setelah kalian verifikasi kesehatan dari SMA ataupun SMK. Ini wajib ya teman-teman ya, makanya harus dicek di beberapa hal tadi, itu ya. Nah terus untuk contoh yang belum verifikasi kesehatan tetapi jurusan Anda mewajibkan untuk tes kesehatan ya. Nah ini nanti ya tentunya ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak verifikasi kesehatan sampai dengan tanggal 14 ya. Nah, misalkan kalian baru dapat informasi tanggal 15 atau mungkin bahkan tanggal 16. Nah ternyata jurusan yang kalian pilih itu mensyaratkan tes kesehatan. Nah maka nanti ketika kalian daftar ya, maka nanti kalian tidak bisa melanjutkan untuk memilih sekolah atau jurusannya. Misalkan di sini ya kalian milih di jurusan perhotelan, padahal perhotelan ini kan dia mensyaratkan tinggi badan ya. Kalau kalian belum verifikasi kesehatan, maka kalian tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Ini ya, tinggi badan atau misalkan tidak buta warna, maka nanti kalian tidak bisa melanjutkan karena jurusan yang kalian pilih ini mensyaratkan tes kesehatan. Ya, jadi teman-teman dipastikan ya sebelum 14 Juni ya kalian sudah selesai semua menyelesaikan verifikasi kesehatan bagi adik-adik ya yang mungkin mau daftar di SMK dengan jurusan yang mensyaratkan tes kesehatan, gitu ya. Oke, teman-teman itu saja teman-teman ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan informasi penting ya yang ada di laman spmpjatim.net. Mungkin teman-teman nanti bisa cek ya apakah kalian sudah memenuhi persyaratan ya, atau mungkin ada yang belum tes kesehatan ya, segera sebelum terakhir 14 Juni 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.